Eh, halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Faris Syafiq Kasirudin. Di sini kita tidak untuk mereview ikan, ya karena memang kebetulan di sini ada ikan. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian inti dan bagian penutup dalam pembelajaran Kenyas. Yang video kemarin itu kita mempraktekkan kegiatan pendahuluan. Nah, untuk kali ini seperti tugas yang ada di atas, kita di sini hanya akan menjelaskan bagian kegiatan inti dan juga penutup, tidak mempraktekkan. Masih sama, masih penjas orkes untuk kelas 4 semester 1. Kemudian di sini menggunakan KD 3.2. Oke, langsung saja. Mungkin sedikit menyinggung ya, karena di sini ada 3 materi pokok, dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu permainan yang sudah saya modifikasi. Nah, pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu nanti di setiap pos dalam permainan yang nanti saya namakan Healthy and Smart, itu akan disajikan beberapa teka-teki atau masalah untuk dipecahkan siswa. Untuk di kegiatan inti, saya mengalokasikan waktu 45 menit. Yang pertama adalah guru membariskan peserta didik yang tadinya di kegiatan pendahuluan sudah dibagi menjadi 4 kelompok besar. Nanti diposisikan setengah lingkar, ya, seperti ini, setengah lingkar, dan guru di sini menjelaskan cara atau bagaimana sih permainan Healthy and Smart secara sederhana. Juga di sini guru memberikan contoh gerakan dan juga demonstrasi. Nanti di pos 1 itu gerakannya apa, pos 2 gerakan apa, dan pos 3 gerakan apa. Siswa mendengarkan sambil nanti guru juga memberikan LKPD. Karena di dalam pembelajaran nanti itu sudah ada petunjuk pelaksanaannya di LKPD, dan juga di tiap pos ada peta petunjuk pelaksanaan. Nah, setelah itu kemudian bagi siswa yang belum paham diperkenankan untuk bertanya kepada guru. Pak Guru, saya mau tanya, seperti itu dan sebagainya. Dan dirasa siswa sudah paham, nanti guru mengundi 2 kelompok akan melaksanakan permainan yang pertama, dan 2 kelompok akan mengamati terlebih dahulu, nanti bergantian. Nah, tujuannya adalah kelompok yang 2 yang tidak main itu nanti mengevaluasi dan mengamati kelompok yang sebelumnya, seperti itu. Langsung saja untuk permainannya seperti di gambar ini ada 3 pos ya. Nah, untuk pos yang pertama ini adalah gerakan lokomotor. Ini materinya adalah variasi aktivitas gerak melompat. Ya, variasinya meliputi melompat ke depan, melompat ke samping, meloncat ke depan, meloncat ke samping, dan lain sebagainya. Nah, ingat ya, melompat dan meloncat itu berbeda. Nanti berbaris satu banjar ke belakang, kemudian melaksanakan loncatan melewati 3 kolom. Ini 1, 2, 3 itu dengan pola yang berbeda masing-masing anak. Nah, setelah selesai melewati pos tersebut, nanti ditandai, oh saya melalui pola ini seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pos kedua. Pos yang kedua di sini ada 5 lingkaran yang kita bisa menggunakan hula hoop atau nanti menggunakan tali atau media yang lain. Kemudian semua siswa itu masuk ke dalam pos ini, ya. Namun sebelumnya pos ini adalah pos non lokomotor, ya, gerakan menirukan gerak makhluk hidup. Siswa tersebut satu kelompok akan berdiskusi. Nah, setelah itu guru membunyikan peluit. Setelah dibunyikan, maka siswa langsung bergerak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, namun tidak boleh sama seperti dengan rekan-rekannya. Setelah selesai ditulis lagi di LKPD, dicatat. Kemudian yang terakhir di sini adalah pos ketiga berbentuk lingkaran besar, yaitu pos 3 manipulatif, gerak manipulatif atau variasi melempar tangkap bola, ya. Jadi nanti semua anak berada di luar lingkaran. Tujuannya nanti mereka saling lempar tangkap bola itu selama kurang lebih 3 menit, ya, kalau waktu masih memungkinkan 3 menit, dengan catatan tiap anak berbeda, seperti itu. Jadi bervariasi. Setelah selesai nanti dicatat, oh saya menggunakan lemparan dengan tangan satu dari atas kepala, atau dari bawah, dari samping, atau 2 tangan. Nah, setelah kedua kelompok pertama selesai, maka kedua kelompok yang mengamati tadi itu memberikan sedikit komentar atau evaluasi terkait dengan pelaksanaan tersebut secara singkat saja. Nah, sehingga siswa tersebut mampu menganalisis dan juga, oh ya, tadi kesalahan kelompok kami di ini, atau kelompok dia salahnya ini, nanti kita coba perbaiki, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai kembali lagi ke berkumpul di posisi duduk dengan formasi setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran oleh guru. Kemudian guru mempersilahkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD individu
secara singkat saja. Nanti ditulis sambil bisa istirahat sambil minum, ya kan, dan pegang NIM yang dibawa. Nah kemudian kegiatan inti dilanjutkan dengan saling berdiskusi, ya, atau mengasosiasi dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas kelompok yang dikerjakan dalam LKPD kelompok, dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Setelah dipresentasikan dan didiskusikan yang dipimpin oleh guru dengan kondusif, nanti di sini peran guru adalah membuat suasana diskusi yang menyenangkan dan bagaimana caranya siswa tersebut menjadi aktif. Kemudian setelah selesai LKPD dikumpulkan kepada guru, kemudian kegiatan penutup di sini sangat singkat saja dilaksanakan untuk kegiatan pendinginan. Pendinginan di sini kita menggunakan media permainan bercerita, yakni guru menceritakan dongeng, ya, dan terdapat beberapa kata kunci yang disebutkan. Ada kata kunci pertama bangau, maka siswa melaksanakan gerakan mengangkat satu kaki seperti bangau. Ada kata kunci gajah, badan membungkuk sedikit ke depan dengan tangan dilambaikan ke bawah seperti belalai gajah. Kemudian kata kunci yang ketiga ada jerapah. Di sini siswa berdiri tegak dengan tangan dijulurkan ke atas, menjulurkan bagikan tingginya jerapah seperti itu. Nah kemudian setelah selesai masa didik didudukan kembali. Kemudian guru memberikan pertanyaan ataupun memberikan umpan balik atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat bagaimana pembelajaran kita kali ini, ya. Dan kemudian guru yang terakhir setelah selesai diskusi atau siswa memaparkan pendapatnya, ya, guru mengajak setiap kelompok untuk mengembalikan peralatan yang dipakai sebagai fokus penguatan karakter agar setiap anggota kelompok memiliki sikap tanggung jawab. Begitu kiranya kegiatan inti dan kegiatan penutup yang sudah terangkum dalam RPP saya, sedikit menjelaskan. Mungkin jika ada kurangnya saya mohon maaf. Bisa ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.